Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eko Widianto di podcast PBSI UMK, teman seia sekita. Saya perkenalkan terlebih dahulu, Bu Lutfa ini adalah dosen baru di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMK. Sejak kapan, Bu? Sejak DSK-nya Januari 2020. Januari ya. Tapi aktif Aktifnya mungkin beberapa minggu ini ya. Oke, dan Bu Lutfa ini S1 di mana, Bu? S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, S2 S2 saya selesaikan di sana juga. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan bidang minat sastra. Oke. Skripsi juga sastra. Kenapa kok suka sastra? Karena bagi saya sastra itu tidak mengada-ada. Sastra itu tulus dan kita bisa belajar bagaimana cara untuk menghargai seseorang, memanusiakan manusia. Itu yang ternyata sastra itu tulus, tidak mengada-ada. Gitu ya. Sepertinya Bu Lutfa ini suka orang yang tulus ya. Oke. Berarti skripsi juga sastra. Mengambil Tesis stilistika. juga sastra, stilistika. Mantap nih. Berarti benar-benar pakar sastra ya. Dan sekarang sedang menempuh studi S3. Belajar, ya. Rencananya juga sastra juga disertasinya. Sastra apa, stilistika lagi atau yang lain? Saya mengambil tentang media pembelajaran yang saya kaitkan dengan cerita rakyat. Cerita rakyat. Ya, media pembelajaran cerita rakyat yang saya angkat dalam disertasi saya itu tentang cerita rakyat wayang beber. Jadi cerita rakyat asal Pati kemudian dikemas dalam wayang beber. Kebanyakan semua orang itu belum tahu wayang beber itu ternyata ada. Dan dari Pati ya? Dari Wonogiri. Oh, dari Wonogiri. Ya. Oke. Hanya saja kesejarahannya dulu Dalang Soponyono itu berasal dari Pati. Jadi gitu. dalang yang pertama kali itu di Pati, dan wayangnya jenisnya apa? Oh, jenisnya itu tadi wayang beber yang masih asli. Oke. Untuk siswa atau Untuk siswa. Peserta didik usia berapa, SD? Oh, berarti spesifik untuk anak ya? Iya. Sastra anak. Sastra anak. Apakah sastra itu menurut Bu Lutfa penting memang untuk anak? Penting. Dan sebenarnya tidak semua orang menyadari itu ya? Iya. Gimana nih menurut Bu Lutfa? Kalau menurut saya, anak itu memang wajib diberikan bacaan berupa apa? Sastra. Karena sastra anak itu jenisnya itu ada dari kisah-kisah tradisional ya, yang salah satunya adalah legenda, dongeng, kemudian ada cerita rakyat sendiri. Dan cerita rakyat, kisah-kisah tradisional itu kan pasti ada pesan yang terkandung, nasihatnya apa. Iya. Jadi nasihat-nasihat itu perlu diberikan kepada anak sejak sedini mungkin. Nah, itu sejak usia berapa seharusnya? Ya, kalau saya pribadi, sesuai pengalaman saya, sesuai anak saya umur 3 tahun, itu saya ceritakan dongeng, entah itu Kancil dengan Pak Tani atau Gajah dan Semut itu. Dan saya mengajarkan cerita dongeng itu menggunakan ini Pak, media ya. Jadi saya media wayang, media wayang. Jadi ada gambar ini, boleh ditunjukkan ya? Oh, ini ya. Gajah. Ini apa nih? Kancil ya? Kancil. Dan ini Pak Tani. Dan bahan-bahannya pun ini juga tidak sulit ya didapatkan. Saya mengambil dari kardus susu yang tidak terpakai, kemudian saya gambari. Dan anak saya yang pertama namanya Kesia itu senang kalau misalkan diajak bercerita dengan menggunakan media wayang ini. Jadi secara tidak langsung dia alur-alurnya itu tahu. Dan apa yang bisa diambil dari cerita dongeng itu. Ada kesan ya dari cerita itu. Ya. Cuma sekarang anak-anak juga ada yang suka nih cerita yang lebih modern, misalnya cerita detektif gitu kan, karena mereka juga melihat dari televisi, melihat dari media-media lain seperti YouTube dan sebagainya.
film-film seperti mohon maaf Upin Ipin dan lain sebagainya itu masuk kategori sastra anak atau tidak sih sebenarnya? Kalau Ipin Upin termasuk sastra anak. Karena di situ kadang ada zaman dahulu kala, lah itu ada muatannya. Iya, muatannya itu menceritakan tentang dongeng itu tadi kancil dengan harimau gitu. Saya cenderung suka mengajarkan anak saya yang berbau tradisi karena sebagai negara yang maju kita tidak bisa melupakan sejarah yang ada dulu itu. Kita hidup sekarang ini boleh menuju ke depan itu boleh, tetapi kita tidak boleh membunuh sejarah yang ada. Iya, betul. Seperti itu. Tapi gini nih, kalau saya boleh berpikir lebih nakal ya, jadi masih relevankah cerita-cerita misalnya cerita legenda, cerita fable yang itu selalu diceritakan dari bapak ibu kita bahkan nenek-nenek kita dulu dan diceritakan untuk anak-anak modern sekarang yang sudah dekat dengan gawai, sudah dekat dengan YouTube, sudah sering mendapatkan cerita-cerita tentang detektif yang sangat dekat dengan teknologi. Imajinasi anak-anak sekarang itu sudah ada di Mars. Kalau kita masih selalu ada di bumi, ya kita tertinggal dengan hasrat dan keinginan mereka gitu. Bagaimana menurut Bu Lutfa? Kalau menurut saya untuk memaknai hal itu, ya untuk penggunaan media teknologi itu memang perlu sangat perlu, dan itu perlu didampingi oleh orang tua. Misalkan ada misalkan anak saya sebelum tidur itu suka diceritakan, menceritakan tentang apa. Kalau misalkan mah minta nonton HP, saya arahkan tentang itu pasti tadi itu, itu. Jadi seperti ini. Jadi memang teknologi itu mungkin mengemasnya kalau seperti ini kan tradisional untuk keterampilan, meningkatkan keterampilan. Tetapi kalau misalkan dari teknologi itu juga bisa meningkatkan imajinasi anak. Oh ternyata gambar itu bisa berjalan seperti ini dengan teknologi seperti ini. Animasi dan lain sebagainya ya, betul. Nah, termasuk tadi saya menyoroti ceritanya. Kalau yang sering kita lakukan kan menceritakan tentang legenda, ya kan, tentang asal usul terjadinya sebuah tempat, ya kan, kemudian menceritakan tentang bagaimana Kancil dan teman-temannya gitu. Berbeda dengan minat anak sekarang juga. Apakah itu masih benar-benar diminati anak sekarang atau yang karena anak-anak sekarang sudah nonton Boboiboy dan lain sebagainya, dan itu juga bagian dari sastra anak gitu loh. Menurut Bu Lutfa nih, kira-kira perlu nggak adanya revitalisasi cerita rakyat, sastra anak? Misalnya kalau dulu si Kancil itu ceritanya dengan buaya, si Kancil dengan Pak Tani terus, kira-kira bisa nggak sekarang si Kancil itu cerita itu kemudian dikemas dengan dunia modern yang sekarang, sehingga latar baik setting tempat, setting waktu itu sudah saat ini gitu loh. Bisa, malah itu merupakan inovasi yang sangat bagus bagi saya. Misalkan Pak, ini saya menceritakan tentang disertasi saya. Jadi cerita rakyat yang saya angkat itu adalah cerita rakyat asal Pati, dan di situ ada yang namanya Stadion Olahraga Joyokusumo. Stadion Joyokusumo ya. Jadi anak-anak ketika saya observasi di lapangan itu Joyokusumo itu apa? Itu belum tahu mereka. Jadi ini perlu diangkat. Mungkin dengan cerita wayang beber itu tadi bukan wayang ya, tetapi bisa dikembangkan dengan gambar orang gitu. Jadi tetap ornamen wayang bebernya itu pasti ada. Seperti itu. Itu adalah salah satu revitalisasi karya sastra anak. Iya, oke. Boleh diminum dulu loh Bu. Iya. Ini disiapkan minum oleh tim. Tapi nggak menyalahi aturan ya Bu. Misalnya kita mengubah cerita, misalnya Kancil itu kan dulu sukanya main sama Pak Tani, kemudian ceritanya Kancil dengan buaya gitu. Saya kok menunggu misalnya cerita Kancil itu sekarang main gadget atau gimana gitu, misalnya bisa, karena agar itu membuat imajinasi anak-anak sekarang lebih dekat dibandingkan dengan cerita antara Kancil dan Pak Tani dan lain sebagainya. Menyalahi gak sih? Kalau menurut saya itu awalnya kan Kancil nyolong timunnya Pak Tani. Nah itu kalau secara psikologi ya Pak, secara psikologi mencuri. Jadi kok kayaknya
mencuri kok kayaknya perbuatan yang enak, itu perlu direvitalisasi, dirubah. Iya, Karena betul. kalau misalkan mindsetnya kancil nyolong timunnya Pak Tani itu kan mencuri itu merupakan perbuatan yang tercela. Jadi saya ketika menceritakan Pak Tani dan kancil itu bukan tentang mencuri itu tadi, karena saya masih takut untuk membawa kata-kata karena ada itu ya mencuri. Jadi mungkin ini ada efeknya nanti. Saya menceritakan Pak Tani itu bersahabat dengan kancil. Jadi kancil itu sebagai satpamnya yang ada di sawah, misalkan ada hama atau tikus dan sebagainya, itu bisa mengusir seperti itu. Nah itu berarti ada modifikasi amanat di sana. Yang saya tunggu juga modifikasi tadi cerita, misalnya karena mencuri timun misalnya gitu kan, itu sudah tidak dekat dengan anak menurut saya sekarang. Apa pentingnya timun gitu kan, mau sekarang beli bisa. Kalau anak-anak sekarang kan lebih cerdas begitu. Justru bisa nggak sih sastra anak itu digunakan untuk menggiring anak-anak sekarang ke ranah yang lebih positif, misalnya kecanduan gadget gitu kan, kemudian kecanduan bermain game online. Itu bisa nggak kita mengemas cerita itu, amanat itu di dalam sastra anak gitu? Sudah ada nggak sih Bu? Iya, jadi memang perlu Pak, perlu ditekankan dari sedini mungkin. Apabila kita menceritakan karya sastra anak umur ini ya, kelas 3 SD itu bagi saya sudah terlambat, karena anak itu pasti ini loh, pelampiasannya kalau tidak ada kegiatan itu pasti HP semua, betul. HP, jadi itu memang bagi saya kok generasi sekarang kok seperti itu, TikTokan, terus betul, terus ada game online dan bisa merusak ini ya Pak, apa namanya, otak anak. Kognisinya juga sudah, mentalnya nanti akan terganggu, betul. Dan bagi saya bisa untuk dikembangkan dari sedini mungkin sejak anak itu, karena sastra anak itu bermanfaat untuk melatih daya imajinasi anak. Bagaimana dia nanti suatu saat itu bisa memecahkan masalah. Itu yang kedua, bisa melatih kesukaan anak terhadap buku, gitu, membaca. Kalau sedini mungkin sudah diajarkan membaca, itu pasti selanjutnya pun juga akan terbiasa. Terbiasa. Begitu pula kalau sebaliknya. Terus kemudian melalui sastra anak, anak itu juga bisa mewarisi kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Oh ternyata budaya yang ada di Pati itu seperti beragam ini. Sekali. Budaya yang ada di Kudus itu seperti ini. Nah, berarti nggak masalah ya. Jadi kan tadi saya perlu konfirmasi, apakah ketika kita nanti mau mengembangkan sebuah cerita di dalam karya sastra yang istilahnya kalau di dalam sastra lisan itu kan sudah pakem dari nenek moyang kita, karena tersebar secara leluhur kan dari lisan ke lisan Nah itu apakah bermasalah secara ilmu kesusastraan atau tidak? Nah ini tadi kita sudah ngomong soal sastra dalam bentuk prosa ya, itu kalau itu dalam bentuk prosa. Kalau sastra anak di dalam bentuk puisi ada nggak sih Bu? Ada Pak, biasanya saya sering membuat sendiri sih. Tapi ini jarang loh ditemukan. Yang paling sering ditemukan kan yang dongeng, ya kan, kemudian cerita prosa lah. Untuk pembelajaran itu ya Pak, sajak itu itu memang susah, karena yang di anak suka melihat, anak suka mendengarkan, dan itu dipraktekkan. Tapi kalau misalkan sajak itu apa sih? Kadang saya mengajarkan puisi, ayo kita belajar sama-sama puisi. Apa itu sih mah puisi itu? Nah itu loh kadang yang bahasa kita itu kadang belum bisa dimengerti anak. Jadi memang saya menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Misalkan puisi, misalkan kamu melihat pohon, pohon itu apa? Jadi anak mengklasifikasikan, oh pohon ini mempunyai daun yang rimbun, terus mempunyai batang yang besar. Seperti itu. Jadi nadanya pun juga
dimodifikasi, misalkan seperti ini, daun yang melintang atau daun yang rimbun, tumbuh dengan besar, tumbuh dengan gagah berani, itu membuahkan apa? Cuma kesannya lebih sulit ya mengajarkan puisi ke anak. Itu sampai sekarang daripada saya masih mengulang-ulang cerita terus. ya. Iya, itu sesuai pengalaman saya Pak. Jadi untuk sajak itu memang susah. Sampai sekarang pun saya masih mengajarkan sama anak, dan ketika saya mengajarkan pada anak tentang sastra ya, pada anak saya itu tidak serta-merta ayo itu seperti ini, tapi saya melihat kondisi anak psikologisnya dan lain sebagainya bisa ya. masuk enggak ketika saya menyampaikan materi ini. Tapi sebenarnya puisi itu juga dekat loh dengan anak kalau kita itu mau menyadari. Lagu-lagu anak itu kan puisi sebenarnya kan, puisi anak. Nah, jadi kalau puisi itu yang lagu ya Pak, dari lagu. Iya betul. Nah repotnya juga anak-anak sekarang lebih dekat dengan lagu-lagu berbahasa Inggris, karena yang di YouTube itu lebih penuh dengan bahasa Inggris, The Wheels on the Bus dan lain sebagainya kan. Nggak ada lagu-lagu apa Bebek Adu Sekali dan lain sebagainya. Ada tapi animasinya nggak lebih bagus. Ya ini masalahnya. Ya itu kurang kesadaran ya dari kita sebagai generasi penerus ini. Ya dengan adanya disertasi penelitian yang berbau tentang kearifan lokal itu bisa cara kita untuk mengangkat kebudayaan. Mengangkat kebudayaan kita, betul. Nah, proses sudah, puisi sudah, drama. Gimana nih drama untuk anak? Drama untuk anak ini maksudnya bagaimana Pak? Ya mulai dari mengajarkan anak untuk mengapresiasi karya sastra dalam bentuk drama sekaligus berekspresi. Jadi saya ya itu tadi pembelajaran sastra anak itu tidak hanya ini ya Pak dengan media betul. ini, tetapi dengan media alam itu juga bisa. Dan misalkan ada ini kasus gajah dan semut. Misalkan anak saya yang pertama itu tentang ini ya, menjadi semut, saya menjadi gajah. Jadi penokohannya. Ya gitu. Bisa nggak kira-kira kakak itu menjadi suara yang kecil seperti itu, mama yang jadi suara yang besar, saya gajahnya ya kak ya, jadi nanti kakak ini bisa nggak? Aku malu mah. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Aku malu. Oh, kenapa kok malu? Kan nggak ngapa-ngapain kalau malu. Itu perlu motivasi. Iya, benar. Padahal penting ya. Cuma kita jarang sekali menyadari. Boleh diminum loh Bu. Diminum dulu aja, santai aja. Jadi kalau memang kita melihat tentang karakteristik anak itu memang sangat unik Pak. Karena anak itu, anak kembar saja itu beda. Apalagi identik sih. Apalagi yang memang tidak kembar. Nah ini masalahnya, yang punya kesadaran itu kan orang-orang seperti Bu Lutfa yang memang ada di dunia bahasa dan sastra Indonesia, sehingga tahu betapa pentingnya sastra bagi anak. Kalau keluarga yang tidak menekuni bidang itu, saya rasa tidak semuanya punya kesadaran betapa pentingnya sastra anak. Sekolah sudah mengakomodasi kurikulum sastra anak atau belum sih Bu? Kalau saya temukan di sekolah itu sastra itu ada, sastra anak itu ada, tetapi di SD ya, kurikulum SD. Tapi masih berbenturan dengan alokasi waktu. Berapa persen sebenarnya munculnya di sana? Sedikit Pak. Sedikit, di bawah 50%? Ya 40% lah Pak. 40% ya. Sekarang lebih banyak ke ke konteksnya itu ya, tata bahasanya itu. Justru lebih ke tata bahasa ya. Padahal sebenarnya itu belum penting banget untuk anak. Maka dari itu ketika orang tua sibuk bekerja, terus kurikulum di sekolah seperti itu masih mementingkan atau mengangkat lebih banyak tentang tata bahasa, itu perlu dihadirkan rumah dongeng Pak, sebetulnya. Rumah dongeng untuk anak-anak. Iya, jadi saya itu pengen sekali ada rumah dongeng yang bisa memfasilitasi anak-anak itu berkreativitas tentang bagaimana mengenal cerita sejarah yang ada di Pati, misalkan cerita rakyatnya,
di daerah masing-masing ya. Iya, di daerahnya masing-masing. Mungkin ini bisa dikembangkan di semua daerah. Iya. Nah, di situ anak pun juga bisa selain meningkatkan mengetahui sejarah yang ada di Kota Pati, itu anak pun juga bisa meningkatkan kreativitas untuk berbicara. Iya, berekspresi. Sering tampil, betul. iya, sering tampil. Biasanya kan anak cenderung berani di rumah, tetapi ketika Di luar. itu belum ini Pak, belum familiar dengan itu. Iya, lebih luas dalam bersosialisasi. Iya. Kemudian anak pun juga bisa menciptakan kreativitas. Ini loh, dengan wayang beber ditempel-tempel. Misalkan tentang gajah dan semut. Gajahnya bentuknya seperti apa, ya itu terserah anak. Iya. Berekspresi seperti apa, kita tidak bisa menyalahkan, tetapi kita hanya bisa mengarahkan. Iya. Gitu. Jadi nanti ditempel-tempel, jadi ada kreativitas, keterampilan berbicara, keterampilan itu tadi ya Pak, berekspresi. Kemudian nanti bisa menuliskan kembali cerita yang ada. Dan penumbuhan sikap percaya diri. Iya, dan menyimak pula. Kan Iya. ketika mendongeng kan anak harus mendengarkan dulu. Cuma gini ya, ternyata porsi sastra anak di kurikulum itu juga sangat minim tadi. Iya. Kembali lagi ke sana. Saya juga, kalau boleh saya simpulkan sementara nih, role model di sastra anak ini tidak banyak dikenal. Beda dengan sastra-sastra untuk anak, untuk orang-orang dewasa misalnya. Kalau di puisi kita kenal Rendra, kemudian kita kenal Hairil Anwar gitu kan. Yang di sastra anak, mohon maaf, kita kenal siapa? Nah itu loh. Makanya justru di SD munculnya tetap puisi akunya Hairil Anwar. Nanti di SMP muncul itu lagi, di SMA muncul itu lagi. Bu Lutfa boleh nggak sih kenalin kita ke tokoh-tokoh sastra anak yang barangkali bisa menjadi teladan kita dan bisa kita jadikan sebagai rujukan. Apa ya Pak? Kalau sementara ini saya belum menemukan ya. Memang minim ya. Memang minim, karena yang sesuai dengan di pembelajaran anak, misalkan ada tes ulangan seperti itu pasti ya W.S. Rendra, Hairil Anwar. Nah padahal kan itu sastra untuk orang dewasa. Ya, Sutarji Kalsumbari. Nah jelas, padahal Sutarji dengan puisi belingnya, mohon maaf, itu kan lebih tepat untuk orang-orang yang dewasa gitu loh. Harapannya kalau saya kuliah Pak. Kalau untuk tataran SD, SMP, SMA masih sulit. Apalagi untuk anak SD kan. Itu pun bahasanya kan harus ringan. Karena sastra anak itu agar bisa dipahami, bisa dimengerti, itu harus menggunakan diksi yang sederhana. Oke, tapi perlu kita luruskan dulu nih. Sastra anak itu adalah karya sastra yang diciptakan oleh anak atau karya sastra yang bisa dinikmati oleh anak? Ya, jadi memang menurut ini ya, menurut Burhan Nurgiantoro itu anak, posisi sudut pandang anak, tokoh anak itu memang diharuskan di situ. Tetapi berbeda dengan ini ya, punyanya siapa itu? Punyanya Kurniawan itu menjelaskan kalau sastra anak itu harus yang menceritakan tentang anak, yang menciptakan pun juga anak. Jadi memang beberapa pendapat itu memang saling melengkapi. Ya, tapi menurut saya sastra anak itu bisa diciptakan oleh orang dewasa. Gitu. Tetapi alur ceritanya itu disesuaikan dengan anak. Ada pula juga sastra anak yang memang diceritakan dari anak, pengalaman anak itu sendiri dengan jenis realistik ya Pak ya, itu kisah realistik yang ada di kehidupan sehari-hari dituangkan dalam cerita anak itu. Iya. Dan itu hanya seputar dunia anak. Seputar dunia anak. Iya, oke. Saya juga sering nih ketemu dengan anak saya ketika malam hari gitu kan. Kemudian tidak taunya dia sudah belajar salah satu lagu anak, misalnya Nina Bobo gitu kan.
Kemudian di dalam lagu Nina Bobo itu kan kalau tidak bobok digigit nyamuk. Iya. Nah, itu ternyata salah, Pak. Konteksnya itu salah. Iya kan? Nah, tapi ternyata dari imajinasi anak sekarang itu luar biasa. Dengan anak yang masih usia 1,5 tahun, dia sudah bisa mensubstitusi ceritanya. Jadi Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobok digigit nyamuk kan gitu kan. Dia tiba-tiba mengubah, kalau tidak bobok digigit papa. Nah, ini kan itu karya sastra. Sastra anak banget gitu loh. Tapi tadi sekali lagi kita juga sebagai orang tua, kalau saya sendiri masih susah mencari produk-produk sastra anak yang memang benar-benar bisa digunakan sebagai konsumsi yang tepat gitu loh. Ya kalau menurut saya ya memang susah, dan kita harus punya kesadaran sendiri sebagai orang tua, harus bisa menciptakan itu. Iya. Gitu. Nah, kalau memang tidak ada ya itu tadi bisa difasilitasi rumah imret. nah ya. Itu harus ada. Oke. Berarti menunggu aktivis-aktivis sastra seperti Bu Lutfa. Iya, penting Pak, karena gimana ya, ketika saya terjun di sekolah itu saya bertanya, cerita rakyat apa sih yang Anda ketahui, yang ada di daerahmu sendiri dulu, belum yang ada di kotanya, belum tahu. Iya. Gitu. Dia lebih familiar dengan cerita-cerita, ya itu tadi, buku. Ya karena media mengangkat itu, Iya. Oleh karena itu memang tugas kita bersama ngangkat itu ke ranah yang lebih modern lagi, lebih bagus lagi. Mungkin nanti bisa Pak untuk deskripsi ya, Iya. untuk anak-anak mahasiswa ini bisa diarahkan ke media Iya, pembelajarannya tentang fokusnya itu tadi, cerita rakyat atau dongeng, dan itu nanti kan produknya itu bisa digunakan, bermanfaat sekali di Kalau masyarakat. umum sebenarnya bisa, tapi kalau untuk anak kita sebenarnya overlap nggak gitu dengan teman-teman yang memang belajar di PGSD. Nah, itu juga jadi masalah, benar. Iya. Karena itu ada di ranah teman-teman yang menekuni pendidikan guru sekolah dasar dan PG PAUD. Tapi sudah membahas tentang itu ya. Iya, sudah mulai ke sana. Oke. Ada 3 wayang, kira-kira Bu Lutfa mau main nggak? Ya. Boleh, silakan. Jadi saya ingin membawakan ini cerita tentang Pak Tani dan Kancil. Jadi ada dokumentasi anak saya juga. Boleh. Jadi saya ketika saya mengajarkan anak saya, jadi saya bermain suatu hari. Ada seorang Pak Tani dan seekor kancil yang bersahabat. Suatu hari Pak Tani pergi ke pasar untuk mengantarkan istrinya. Dan Pak Tani berkata kepada kancil, tolong ya, sawahku dijaga dulu, karena aku mau mengantarkan ibu ke pasar. Wah, dengan senang hati Pak Kancil, aku akan menjaga sawahmu. Gitu. Itu kan ada ini ya Pak, ada interaksi, minta tolong, minta tolong itu tadi. Kalau menyuruh itu harus minta tolong dulu. Nah, seperti itu contohnya. Oke, tapi anak-anak sekarang bisa saja bertanya begini, kok Pak Kancil perlu nganterin ibunya, padahal ibunya bisa naik Grab. Repot juga itu kan. Iya, kan biasanya gini, bisa menyikapi seperti ini. Di desa kadang yang desa sangat pelosok itu kan belum ada Grab. Iya. Betul. Apalagi di sawah ya kan. Sinyalnya jelek. Oke. Nah, Bu Lutfa, sebelum kita tutup, karena tadi satu poin penting yang ada di perbincangan kita hari ini adalah masih minimnya kesadaran kita terhadap pentingnya sastra anak. Bahkan itu juga tidak disadari oleh pemerintah melalui kurikulum. Boleh dong kasih rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk mulai menyadari betapa pentingnya sastra anak. Iya. Jadi menurut saya sastra anak itu penting sekali karena untuk membentuk karakter anak yang kuat, menumbuhkan jati diri bangsa ini seperti apa. Bangsa kita itu mau berkarakter bagaimana sih? Itu memang dilihat dari golden age itu tadi. Iya, betul. Seperti sastra anak yang memang harus sejak dini diperhatikan, baik dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian
kemudian masyarakat. Di sini ketiga elemen tersebut memang sangat penting dan harus satu menyatu. Ya, Karena holistik, kalau misalkan lemah di satu bagian saja, itu pasti untuk ketercapaian pendidikan karakter anak itu tidak bisa tercapai. Jadi lebih alangkah baiknya kalau misalkan dari kesadaran orang tua dulu di rumah membangun tentang bagaimana pentingnya kita mempelajari atau mengenalkan sastra anak kepada anak. Contohnya itu tadi dongeng, kemudian cerita rakyat dan legenda, dan bisa didukung di sekolah. Di sekolah itu bersastranya pun juga bisa ditambah jam mata pelajarannya, dan pihak pemerintah pun juga bisa Pemda khususnya bisa memfasilitasi tentang rumah dongeng itu tadi, untuk bisa mengekspresikan anak, bagaimana bisa memperkenalkan anak kepada sastra anak itu. Siap. Terima kasih Bu Lutfa. Sepertinya kita harus akhiri terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya di podcast PBSI UMK, teman seia sekita.